Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala nabina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadrata muhtaramin, summa ila hadratil kiram, al-fudola, al-kiram, wabil khusus Rais Masjid Jami Al-Manan, Summa Hadrotal Karim Ta'mir Masjid Jami Al-Manan, Ayuhal Mukarramun Sohibal Fudola Allazi yahduruna fi haza masjid Jami Al-Manan, hafidhakumullah wa ri'akum. Allahumma arzuqna fahman nabina wa hifdal mursalina wa ilhamal malaikati muqarrabina birahmatika arhamar rahimin. Ayuhal ikhwan, sebagai salam pertama nih ya setelah libur lama ini. Setelah libur lama pengajian kita libur Ramadan dan libur Syawal. Ya, jadi saya sebagai pembuka ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum afwan wa antum fajazakumullahu khairan. Ya Rasulullah jamaah sebagai muqaddimah, Rasulullah SAW bersabda an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala Rasul bahwa tolabul ilmi sa'atan ya, jadi menuntut ilmu dalam 1 jam aja khairum min qiyami lailatin. Nah, jadi lebih baik dari sholat semalaman. Nah, jadi kalau orang-orang tua yang udah nggak kuat sholat, tolabul ilmu. Ya. Kalau udah nggak kuat tahajud, tolabul ilmu. Ya. Wa tolabul ilmi yauman. Nah, tolabul ilmu dalam 1 hari itu khairum min siyami salasati ashurin, lebih baik daripada sholat selama 3 bulan. Jadi kalau kita libur 3 bulan sayang tuh. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, man tolabal ilma kana kafaratan lima mado. Jadi siapa yang menuntut ilmu itu dapat menghapuskan dosa yang 5 mado yang telah lalu. Jadi kita datang ke sini tuh dari mulai berangkat begitu nyampe langsung hilang tuh dosa. Ya, amin. Jadi itulah fadilah daripada tolabul ilmu. Nah, kemudian jemaah sekalian, saya mau masuk ke kajian inti ya. Artinya dalam pembukaan pengajian kita itu saya ingin mengupas satu perkara yang mengenai diri kita. Artinya siapa kita dan harus bagaimana kita. Kenapa Allah menciptakan kita sebagai manusia? Ya. Karena ada juga hadis yang mengatakan kenalilah diri kita, maka kita mengenal Allah. Kira-kira kita udah kenal belum diri kita? Sejauh mana kita mengenal diri kita? Tujuan apa Allah menciptakan kita? Ya. Jadi gini, jemaah, kita kupas apa yang disampaikan ku Allah di dalam Al-Quran tentang kita. Ya. Pertama, di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang kita sebagai manusia itu dalam 2 kata. Ada bashar, ada insan. Ini Allah mengatakan tentang manusia. Ya. Kalau anas itu jamak, artinya sekumpulan, kelompok, itu anas. Ya.
Makanya qul a'udzu birabbin nas, itu dari anas, itu orang-orang jamak gitu. Ya, artinya. Kalau bashar itu jamaah, maknanya secara bahasa itu adalah kulit. Itu bashar. Jadi Allah menjelaskan manusia itu pertama dimensi fisiknya dulu, dimensi biologisnya. Allah jelaskan dengan kata bashar. Bashar itu artinya kulit. Kenapa? Untuk membedakan secara biologis, secara fisik manusia dengan makhluk lainnya. Kalau binatang, yang terdepan, yang terlihat adalah bulunya. Kalau manusia yang terlihat adalah kulitnya. Setebal apapun bulu manusia, nggak akan bisa sama dengan bulu binatang. Itu. Nah, disinilah pemahaman kita. Jadi secara dimensi, ya, dimensi fisik, dimensi biologis, manusia, Allah sudah membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, manusia dikatakan oleh Allah sebagai insan. Insan ini adalah dimensi psikis. Dalemannya nih. Dalemannya kita beda dengan binatang. Kenapa? Karena Allah kasih kita intelektual. Allah kasih kita rohani. Nah, itulah nggak ada binatang yang disebutkan al-insan. Di Quran, di hadis nggak pernah. Ya, Allah dan Rasulnya menyampaikan binatang al-insan. Nah, maka di satu sisi jemaah sekalian, al-insan ini melekat hukum pada dirinya. Kenapa? Karena dia diberi juga akal. Ya. Binatang mau saling bunuh, mau saling makan, sebodoh teuing. Tidak ada hukumnya yang melekat pada dunia perbinatangan. Tapi dalam dunia manusia melekat hukum, ada aturan. Kenapa boleh bunuh? Ada aturannya. Kenapa boleh makan? Ada aturannya. Manusia dilingkungi oleh aturan. Ya, dipagari oleh aturan. Itulah makanya manusia disebut al-insan. Ya. Kemudian jemaah sekalian, bashar dan al-insan ini, ya, dalam Al-Quran itu dilengkapi sebutan bashar dan al-insan ini ke Allah dengan kalimat dalam surat apa itu? Ya, fi ahsani taqwim. Jadi kondisi fisik dan kondisi psikisnya manusia itu disampaikan ke Allah sebagai ciptaan yang sebaik-baiknya. Gitu. Ya. Itu jemaah. Nah, maka kemuliaan manusia itu sangat tinggi dibandingkan makhluk lainnya, bahkan malaikat. Malaikat itu cuma dapat gelar ibadun makromun, hamba yang dimuliakan, tapi nggak diberi akal. Ya, nggak diberi bashar. Malaikat hanya diberi psikisnya aja. Ya, mana bisa malaikat kita lihat secara fisik, gitu jemaah. Ya, itu. Jadi tetaplah manusia sebagai yang terbaik ciptaan Allah. Gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini dalam Atin ayat 4. Ya, gitu jemaah. Nah, satu hal yang menggelitik saya jemaah, saya pernah dengar pengajian, ya. Tapi ini bukan saya mengkritik, bukan, ya. Tapi menelaah secara ilmu. Ada salah seorang yang disebut kiai lah katakan, ya, memahami Quran surat Atin ayat 4 ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, mengajak jamaah untuk membayangkan datang ke kebun binatang. Coba lihatlah ciptaan Allah antara manusia dengan binatang dibandingkan. Allah menciptakan gajah hidungnya seperti ini, gimana kalau ditempel di manusia? Kata dia. Ya. Saya nggak ngebayangin.
Kalau manusia dibandingkan dengan binatang, tidak apple to apple jemaah. Ya, tidak ketemu, tidak cocok manusia dibandingkan dengan binatang karena alamnya sudah berbeda. Gitu. Secara fisik juga memang disesuaikan ke Allah. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang untuk dibandingkan. Yang terbaik membandingkan antara manusia dengan manusia. Dan itu juga ada patokannya. Itu juga ada patokannya. Gitu. Ya, patokannya itu adalah ketakwaan dan apa? Akhlaknya. Itu jemaah. Kalau bandingkan manusia dengan manusia. Nggak bisa saya dibandingkan dengan salah seorang dari jamaah di sini secara fisik, nggak bisa. Atau saya dibandingkan dengan orang Amerika misalnya. Ya, orang Turki, negara Reis, negara Sep, dibandingkan dengan orang Afrika misalnya. Mata kita yang mengatakan ini baik, ini cakep, ini jelek, ini buruk. Tapi buktinya mereka punya istri. Ya, dan surga neraka tidak dibatasi untuk orang-orang nu ganteng wungkul. Ya, itu semua dipetakan sudah oleh Allah dengan masing-masing insan dan basarnya. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda ini an Abizar, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, ya, undur fa innaka laisa bi khairin min ahmaro wala aswada. Jadi Rasulullah juga menegaskan firman Allah tadi bahwa membandingkan antara manusia dengan manusia itu tidak ada yang lebih baik. Undur yang engkau lihat, lihatlah. Ya, ini fi'il amar. Undur, lihatlah. Fa innaka maka engkau laisa bi khairin min ahmaro wala aswada. Maka engkau tidak akan lebih baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam. Gitu. Jadi tidak bisa kita membandingkan warna kulit, membandingkan bentuk fisik, bentuk wajah, nggak bisa. Basar itu bukan jadi alat pembanding. Itu alat untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Itu basar manusia, ditegaskan ke Allah. Karena dibandingkan ke Allah dengan binatang dan makhluk lainnya. Bukan untuk sesama manusia, ya. Ila ang tafadulahu bitaqwa. Nah, bagaimana kita mau membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan manusia lainnya? Yaitu ila kecuali ang tafadulahu bitaqwa, kecuali kita mengungguli orang lain itu dengan ketakwaan kita. Itu jawaban. Ya. Jadi kalau kita mau lebih hebat dari orang lain, tingkatkan ketakwaan kita. Takwa kita harus lebih hebat dari orang lain. Gitu jemaah. Ya. Kemudian bagaimana kita harus memahami ayat dari laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim, ya. Pertama, ini saya bedah jemaah, ya. Pemahaman ini saya bedah supaya kita bisa mendapatkan siapa diri kita. Ya. Kenapa Allah ciptakan kita dengan sesempurna-sempurnanya makhluk? Kita gunakan tafsirnya dulu, ya. Ilmu tafsir yang sederhana yaitu fi ahsanit taqwim, ya, sebaik-baiknya bentuk. Mutolaahnya pertama kita gunakan rumus tafsir syiaknya. Jadi dalam membedah Quran, dalam ilmu tafsir itu ada syiak, ada sibak, ada lihak. Ada ayat yang kita lihat, kita pelajari, ada ayat yang sebelumnya yang berkaitan dengan isi ayat yang tersebut yang kita baca, dan ada ayat sesudahnya, ya. Syiak, lihak, sibak, ya, atau sawabik. Itu dalam ilmu tafsir, ya. Jadi gini jemaah. La ayatil, ya, dalam Al-Baqarah ayat 164 Allah Ta'ala berfirman, la ayatil liqaumi yaqilun.
Semua itu, ini ayat yang sebelumnya ya, dari surat Atin ayat sebelumnya kita temukan di dalam Al-Baqarah 164. Allah berfirman yang berkaitan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang apa? Berakal, ya, bagi yang takwa dengan menggunakan akal. Ya. Kemudian firman selanjutnya dalam surat Yunus, ya, ini dalam masih ayat yang sebelumnya, ya, masih ayat yang sebelumnya dalam rumus siaknya. Wa yas'alu risa ala lazina la ya'qilun, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi ahsani takwim di sini kita dapat simpulkan yang Allah tegaskan itu adalah bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menggunakan akal kita. Nah, itu jemaah. Jadi kesempurnaan kita sangat bergantung dengan pengamalan atau penggunaan akal kita. Itu, ya. Ahsani takwim itu bergantung kepada akal. Ya. Maka jamaah sekalian, untuk mendukung Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan makhluk lainnya seperti binatang, tumbuhan, ya. Di situ juga Allah ingin menguji bagaimana manusia menggunakan akalnya. Itu, ya. Bismillah. Bagaimana manusia menggunakan akalnya dalam mengelola ciptaan Allah yang lainnya. Ya. Maka sebelum ada Nabi Adam alaihissalam, orang itu bukan manusia, tidak disebut sebagai Anas. Anas itu turun, Al-Insan itu turun setelah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam, siapa disebutnya manusia? Ada yang Pithecanthropus erectus, ya, orang-orang purba. Karena apa? Kenapa disebut orang purba? Karena orang tersebut hidupnya sama dengan binatang. Cara makannya sama dengan binatang, cara membunuhnya sama dengan binatang. Ya. Makanya belum dikasih akal, itu jemaah. Ketika disempurnakan, diberilah akal. Ya. Kemudian fi ahsani takwim. Nah, kata takwim ini, lafaz takwim, ya, itu maknanya fi'il madi, artinya yang telah lalu. Kenapa Allah gunakan fi'il madi? Karena orang-orang yang disempurnakan ke Allah itu, takwim itu dari kata koma yakumu qiyaman. Ya. Artinya apa jemaah? Telah tegak. Jadi orang-orang disebut ke Allah sebagai takwim, orang yang sudah sempurna, itu orang yang sudah menegakkan hukum Allah. Orang yang sudah menegakkan penggunaan akalnya. Ya. Kalau orang belum menggunakan akalnya, belum disebut manusia. Masih bayi. Masih bayi, belum menggunakan akalnya. Orang yang sudah tidak menggunakan akalnya disebutnya apa? Majnun. Orang apa? Orang majnun. Gitu. Ya. Jadi perbedaannya ini letak manusia dengan selain manusia, kata kuncinya adalah di akal, penggunaan penegakan akal, ya. Kemudian jemaah, dari susunan huruf Arab, lughah ini, ya, koma yakumu takwima itu, kemudian dalam kaidah bahasa Arab itu, nah ini pentingnya kita memahami bahasa Arab. Jadi kalau ada orang menafsir-nafsir bahasa Arab, menafsir-nafsir Quran, kalau nggak paham lughah, balaghah, mantik, ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, jangan coba-coba. Gitu. Karena banyak syarat untuk memahami Al-Quran. Ya. Dari satu katanya sendiri aja, ada salasi mujarot, ada 3 kata yang awal, kemudian ada 3 kata yang dikembangkan,
menjadi 3 huruf ziyadah, ditambah 1 huruf di depan, tambah 2 huruf di depan, ya. Itu dalam makna bahasa Arab. Jadi qoma yakumu itu menjadi bentuk qawama yuqawimu takwiman. Nah ini jemaah, ya. Maknanya adalah tidak hanya menegakkan tapi juga memperbaiki. Jadi tugas manusia bukan hanya menegakkan akal kita, menggunakan akal kita secara benar, tapi juga harus mau memperbaiki. Karena akal juga bisa salah. Itu jemaah, ya. Jadi kesempurnaan manusia itu karena bergantung pada akal, maka akal itu selalu kita perbaiki. Gitu. Dengan cara apa? Tolabul ilmu. Kalau nggak tolabul ilmu nggak bisa memperbaiki akal, jemaah. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, jadi kesempurnaan manusia itu pada intinya bukan hanya dalam bentuk fisik yang baik, tapi bentuk akal, penegakan akal, dan perbaikan akal yang baik dan rutin. Caranya gimana? Tolabul ilmu. Ya, maka tolabul ilmu lebih baik daripada ibadah. Karena orang yang ibadah tanpa ilmu itu mubazir. Ya. Maka gini jemaah, ulama itu ada mahfudhah. Ya, ulama mengatakan in kana laka aklun falaka fadlun. Jika kamu menggunakan akal kamu, maka kamu akan menjadi manusia yang utama. Selama kita tidak menggunakan akal, kita belum dikatakan menjadi manusia yang utama. Gitu. Ya, gitu jemaah sekalian. Nah, terus jemaah, maka di dalam akal itu Allah tempatkan kolbu dan Allah akal dan kolbu Allah tempatkan di dalam jiwa, ya, supaya apa? Dalam rangka memelihara akal. Jadi untuk memelihara akal, makanya Allah tempatkan di dalam satu wadah, namanya jiwa. Sudah berkali-kali saya sampaikan di sini, kalau orang yang meninggal itu, yang kembali ke Allah itu adalah ruh. Tapi yang dihisap ku Allah adalah jiwa. Kullu nafsin da'iqatul maut. Ya. Jadi yang dianggap mati sama Allah itu adalah nafasnya. Ruh tidak pernah mati. Karena ruh itu secara penciptaannya itu bukan diciptakan tapi ditiupkan. Fayanfuhu fihi ruh. Yang diciptakan ke Allah itu adalah jiwa karena di dalamnya ada akal dan ada qalbu. Maka dilengkapi lagi ke Allah, ada insting, ya, kemudian ada ilham, karena melengkapi akal dan ruh secara fungsi itu jemaah. Ya, maka kita bisa kenali diri kita. Sekarang kalau misalnya penciptaan manusia yang berkaitan dengan jasad dan jiwa itu ada campur tangan. Kalau ruh langsung fayanfuhu fihi ruh, langsung Allah, tidak ada pihak lain. Tapi kalau badan, ya, bashar dan insan, manusia, ada campur tangan. Maka di surat Yasin ayat 12 Allah tegaskan inna nahnu nuhyil. Allah menciptakan, menghidupkan manusia pakai kata nahnu, tegasnya. Artinya kami. Allah tidak menyampaikan innallaha, saya yang menciptakan, menghidupkan manusia. Tidak. Allah gunakan kami. Kenapa? Karena jadinya seorang manusia itu karena ada kerjasama ibunya, bapaknya, dan Allah. Maka di manusia itu membawa karakter manusia, membawa sifat bapak, membawa sifat ibu. Makanya Rasulullah menyampaikan kalau mencari jodoh di situ harus dilihat turunan, harus dilihat bibit bebet bobot. Karena apa? Karena menyangkut ada bawaan manusia yang di dalam diri manusia. Itu jemaah. Ya, ini pemahaman nih.
Maka jamaah sekalian, untuk nutrisi jiwa kita, karena di dalamnya ada akal dan kalbu, yang paling penting itu adalah ilmu agama. Itu nutrisinya. Ya. Jadi kita hanya nggak memberi makan bashar aja. Kita kasih skincare muka, akhirnya nuju usum. Ya, ibu-ibu pakai skincare apa. Tapi jiwanya nggak pernah dibersihin. Biaya perawatan berapa juta-juta. Perawatan jiwanya nggak dirawat-rawat. Tungtungna cilaka, we. Gitu. Ya, itu jemaah sekalian. Maka dengan kita mengisi jiwa kita, ya, Allah akan angkat derajat kita. Nah, ini pentingnya kita tolabul ilmu. Yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Nah, derajat kehidupan kita, baik derajat kematian kita nanti di akhirat akan diangkat ke Allah selama kita mau tolabul ilmu. Gitu. Ya, maknanya tadi maintenance akal, maintenance kolbu, maintenance jiwa, ya, dan menegakkan untuk ditegakkan. Mobil sebaik apapun kalau nggak di maintenance juga hancur, ya Mak. Ya, itu. Nah, jadi kalau pengen jiwa kita jadi paling top lah, Ferrari atau apalah gitu, ya tetap harus dirawat. Ya, itu jemaah. Nah, kemudian gini, jemaah. Nyambung dengan penyempurnaan penciptaan manusia yang tadi saya sampaikan secara singkat, ya. Nyambung dengan tujuan Allah ternyata untuk menciptakan khalifah. Ya. Jadi gini jemaah, Allah menciptakan masing-masing alam itu, Allah juga menciptakan yang menempatinya. Alam langit, Allah ciptakan malaikat. Allah ciptakan makhluk-makhluk langit lainnya, jin dan sebagainya. Untuk menempati alam yang Allah ciptakan. Nah, ketika Allah menciptakan bumi, Allah uji coba. Dengan dibuat orang yang dulu ternyata sama dengan binatang, makanya malaikat protes. Kerjaannya hanya membunuh, hanya merusak. Ketika menciptakan orang sebelum Nabi Adam alaihissalam. Kemudian disempurnakan ke Allah ciptaan manusia itu, ya. Dalam firman-Nya Allah menyampaikan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fi ardi khalifatun. Ya. Khalifatan, maaf. Ini ja'ilun fil ardi khalifatan. Jadi di sini Allah menyampaikan, dikumpulin malaikat, disampaikan bahwa Allah ingin menciptakan manusia di bumi untuk diangkat menjadi khalifah. Nah, sekarang pertanyaannya jemaah, apa itu khalifah? Kenapa Allah ketika menciptakan manusianya, Allah menggunakan kekhasannya yang disampaikan itu adalah cirinya, bashar dengan insan. Tapi ketika Allah menyampaikan, ya, ingin menciptakan manusia dalam fungsinya, Allah gunakan khalifah. Tidak gunakan Allah ingin menciptakan insan atau bashar. Tapi Allah langsung gunakan kata fungsinya, ya, yaitu khalifah gitu. Khalafa yakhlifu khilafatan. Nah, khalifah ini jemaah, sumbernya akar kata khalifah itu artinya menggantikan atau mengikuti. Jadi sebagai pengganti Allah, kepanjangan tangan Allah di muka bumi itu harus mengikuti dengan sifat-sifat Allah. Ya, dengan keinginan Allah gitu, ya. Kata khalifah secara mubalaghah itu adalah
penguatan jamaah. Khalif maknanya. Khalif itu artinya penguatan ya. Kalau bentuk isim fa'ilnya itu dalam bentuk sigoh mubalaghahnya itu maknanya itu menjadi pemimpin, pengganti atau pengelola bumi. Itu khalifah. Ya. Nah, jadi kita sadar nih sekarang jemaah. Diri kita datang ke alam dunia ini, dilahirkan ke alam dunia untuk memimpin, untuk menggantikan dan mengelola bumi. Memimpin bumi itu artinya memimpin makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Ya. Kemudian juga menggantikan Allah dalam mengelola bumi. Makanya harus paham hukum-hukum Allah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kenapa Allah gunakan kata khalifah dalam menegaskan penciptaan manusia untuk ditempatkan di buminya? Penempatannya manusia di bumi itu langsung Allah tegaskan dengan kata khalifah, bukan insan, bukan bashar, ya. Karena di sini Allah ingin menegaskan adanya tugas dan syarat. Ya. Jadi kata khalifah ini tugas dan syarat. Seperti misalnya kalau ada satu momen, satu acara, kemudian MC menyampaikan, hadirin terhormat mohon berdiri karena Bapak Presiden telah tiba. Disebutkan adalah tugas dan syaratnya sebagai presiden. Ya, itu jemaah. Jadi yang dikedepankan bukan namanya, tapi adalah tugas dan syarat. Nah, jadi di sini Allah ingin menegaskan bagaimana kita mengenali tugas kita dan syarat kita hidup sebagai manusia. Ya, supaya kita nggak ketukar dengan binatang atau dengan makhluk lainnya. Ya. Tugas dan syaratnya, jemaah, ini Allah tegaskan dalam surat Shad ayat 26 ya, di Al-Quran. Allah berfirman, ya Daud, wahai Daud. Ini khitabnya kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Nah, di sini Allah tegaskan, hai Daud, sungguh kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Ya, ini lebih tegas lagi, Allah katakan Daud sebagai manusianya ini, ya, dengan namanya sebagai khalifah di muka bumi. Apa tugasnya? Sekarang, ya. Pertama tugasnya, wa qalallahu aidan fakum bainan nasi bil haqq. Tugas pertamanya, maka hakimilah manusia dengan cara yang hak dan adil. Artinya ketika kita ditempatkan oleh Allah turun ke muka bumi itu, kita harus mau menegakkan hukum Allah dan harus mau menegakkan keadilan di muka bumi, ya. Siapapun kita, sekalipun kita sebagai manusia, bapak harus adil sama anak-anaknya, harus menegakkan hukum agama di dalam rumah tangga. Itu bapak. Kiai, ustadz harus adil terhadap para santrinya, para muridnya, harus mau menegakkan perkara yang hak dalam kaidah hukum agama. Jangan pilih kasih. Pemimpin juga demikian. Mulai dari presiden, raja sampai lurah, RT, RW, harus mau adil sama rakyat. Ya. Harus mau menegakkan perkara yang hak. Baru itu bisa dikatakan seorang bapak, seorang pemimpin, seorang ustadz yang benar-benar manusia. Karena yang diajarkan oleh dia, yang dipimpinkan oleh dia adalah juga manusia. Gitu, ya. Nah, ini syarat. Yang kedua, manusia sebagai khalifah, syaratnya itu adalah wala tatabi'il hawa. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Makanya ada maintenance jiwa. Ya. Allah menegaskan
Jangan sampai seorang bapak, seorang pemimpin, seorang kiai, guru itu mau mengikuti hawa nafsu. Maintenance-nya di situ. Ya. Pemeliharaan jiwanya, pemeliharaan akalnya, kolbunya di situ. Dari menjaga jarak hawa nafsu dengan jiwa, baru jadi manusia. Itu jemaah. Ya. Kenapa harus demikian? Karena fayudillaka an sabilillahi. Karena hawa nafsu itu akan menyesatkan jalannya manusia dari jalan Allah. Itu intinya kita mengenali diri kita untuk menjadi khalifah. Ya. Jadi analisa ini ja'ilun fil ardi khalifah, kita sudah paham ya, bahwa secara lugah, saya dekati pendekatan lagi secara lugah, makna posisi i'rabnya kata khalifatun ya, khalifatan dalam ayat yakun zalika ja'alnaka khalifatan fil ardi. Artinya di sini kata khalifah ini sebagai maf'ul bih atau objek kedua ya. Dari fi'il ja'alnaka itu artinya kami telah menjadikan kamu, Daud ya, Nabi Daud. Nah, jadi jemaah, kalau di Al-Qur'an sedikit tambahan ya. Kalau di Al-Qur'an ada kata di ujungnya itu tanwin, mau fathah tanwin, mau dhamma tanwin, mau kasroh tanwin, itu artinya maf'ul bih, orang kedua, pihak kedua ya. Nah, nyambung dengan ayat sebelumnya, menjelaskan ini pihak kedua dari ayat sebelumnya. Nah, ayat sebelumnya itu mengatakan bahwa Allah menjadikan Nabi Daud ya sebagai khalifah. Nah, artinya apa, jemaah? Di sini sangat bergantung. Maf'ul bih itu menunjukkan juga ketergantungan pihak kedua kepada pihak pertama. Itu dalam kaidah ya. Maka manusia tidak bisa jadi khalifah kalau tidak bisa mengikuti hukum Allah, mengikuti irdah Allah. Ya, tidak mengikuti izin Allah. Nah, ini juga sebagai pedoman kita ya. Kalau kita mau memulai apapun amal kita itu, pertama kita pelajari dulu ya, iradah Allahnya itu apa dalam perkara yang akan kita lakukan. Mau berdagang, bismillah, iradah Allahnya apa, hukum-hukum dagangnya apa, pelajari dulu, kemudian kita amalkan dalam perkara dagang kita ya. Mau tani juga demikian, mau bekerja juga demikian ya, supaya kita tepat sesuai dengan kehendak Allah. Maka kalau kita sudah tepat sesuai dengan kehendak Allah, turunlah izin Allah. Kalau udah turun izin Allah, nggak akan capek hidup itu juga. Capek nggak akan. Nikmat hidup kita gampang, enteng. Ada yang nuntun, terbuka aja jalan. Ya, banyak jemaah. Ya, itu rahasianya. Makanya ada ulama hikmah, ada ulama tasawuf, ada ulama fikih, ada ulama tauhid dalam rangka memahami iradah Allah. Ya. Jadi manusia jemaah, manusia itu perlu dekat dengan Allah. Ya. Nah, pemahamannya jemaah ya, untuk apa? Untuk tuntunan kita, untuk guidance kehidupan kita, pemahamannya pertama, kalau kita mencari guru, cari guru yang tidak mengikuti hawa nafsu. Karena tadi Allah tegaskan untuk tidak mengikuti hawa nafsu sebagai khalifah. Nah,
Jadi kita harus cari guru yang tidak mengikuti hawa nafsu, ya, dan dekat sama Allah. Itu yang paling penting. Bukan pinternya aja, bukan hafal Quran, hafal hadis, tapi yang paling penting itu. Karena ilmu bisa belajar sama-sama. Ilmu bisa belajar sama-sama. Saya sampai hari ini masih tolabul ilmu. Ya, kadang jarak jauh pakai WA, kadang saya datang, kadang guru saya datang, kita diskusi bedah kitab. Masih gitu. Ya. Karena nggak ada berhentinya kecuali mau tolabul ilmu. Itu pertama. Yang kedua, cari pemimpin yang juga tidak mengikuti hawa nafsu. Ya. Dan juga harus yang dekat dengan Allah. Tidak cukup dengan sekedar mengikuti hawa nafsu, tapi harus juga mau dekat dengan Allah. Nah, itu ciri. Yang ketiga, cari panutan yang tidak mengikuti hawa nafsu dan dekat dengan Allah. Kenapa 3 golongan manusia ini yang saya sampaikan jemaah? Karena 3 golongan manusia inilah yang bisa memberikan penularan secara cepat dan secara luas. Karena posisi mereka strategis untuk mempengaruhi manusia lain, baik itu pemimpin, guru, dan panutan. Itu ya. Maka punten-punten jamaah, ada baiknya dan sebaik-baiknya seorang bapak ketika dia menjadi bapak menjadi panutan dari anak-anaknya. Maka ketika dia jadi bapak, jadi panutan anak-anaknya, gampang mendidik anak. Ya, maknanya memberi contoh dan menjadi contoh. Itu kata siapa? Kata Kiai Haji Jainuddin. Ya, gitu jemaah. Jadi tadi apa? Jangan salah pilih. Pilih guru, pilih pemimpin, dan pilih panutan. Kalau salah maka rakyatnya rusak, muridnya juga rusak, manusianya juga rusak. Nah, itu, ya, itu kata kunci. Maka itu jemaah sekalian, dari 3 perkara inilah, ya, pemahaman-pemahaman inilah, maka ketika kita mampu mengikuti, ya, iradah Allah dan izin Allah untuk menjadi khalifah, maka Allah tegaskan manusia itu adalah zilullah fil ard, bayang-bayang Allah di dalam bumi, di atas bumi, ya. Nah gitu jemaah. Nah ini fungsi kita, ya. Jadi apa namanya? Saya coba bagaimana mengenalkan diri kita sebagai manusia, ya. Gitu jemaah sekalian. Nah, ini sebagai koreksi saya, ya. Sebagai koreksi, kadang-kadang gini jemaah, guru yang tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak dekat dengan Allah, biasanya dia kurang mentadabburi Quran. Biasanya. Kenapa? Karena ingin dapat ilmu secara singkat. Baca buku yang sudah diterjemah, baca buku karangan manusia. Nah, biasanya seperti itu. Karena kepentingannya adalah bukan dirinya paham, tapi memberi paham orang lain. Ya. Itu jamaah. Jadi cirinya apa? Cirinya guru-guru yang mampu mentadabburi Quran itu menjadikan Quran sebagai ilmu dan mengajarkannya juga pakai ilmu dengan cara cerdas, ya, memahami ilmunya juga dengan cara cerdas dan menyampaikan makna kandungannya juga dengan cara yang cerdas sesuai ilmunya. Ya. Nah, kadang-kadang kita melihat gini, kesannya kayak yang sombong, ya. Nah, sekarang kita sedikit keluar dari, tapi masih masuk dalam definisi manusia, ya. Makna sombong atau al-kibru itu batalul haqqi wa ghamtun nasi. Jadi yang disebut sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
Ya. Tapi kalau dalam kaidah ilmu itu wajib. Ya. Dalam kaidah ilmu itu wajib seterang-terangnya, wajib sejelas-jelasnya, wajib sedetil-detilnya dalam hal menyampaikan ilmu. Ya. Itu jemaah. Nah, dan yang paling penting lagi adalah jangan sampai meremehkan manusia. Itu dalam kaidah ilmu. Ya. Coba contohnya gini jemaah. Kita bayangkan, apakah Rasulullah bisa dikatakan sombong? Karena Rasulullah kan mengaku, menceritakan bagaimana proses mendapatkan wahyu. Dan Rasulullah mengakui dirinya sebagai Nabi, sebagai utusan Allah. Apakah itu Rasulullah bisa dikatakan sombong? Kalau Rasulullah tidak seperti itu, bisakah Islam sampai ke kita? Ya, itu maknanya. Jadi kita batarul haqqi. Jadi kita harus benar-benar kaidah sombong al-kibru itu dalam keilmuan. Ya. Yang penting jangan sampai kita ghamtun nas, merendahkan manusia dan menghindari kebenaran. Gitu. Ya. Jadi ini sebagai patokan aja bagaimana kita tolabul ilmu kemudian menyampaikan ilmu. Yang nggak boleh itu kalau dicampur dengan perkara-perkara dunia. Misalnya ceramah dibarengi dengan lelucon-lelucon yang akhirnya menghina. Ya. Pernah ada saya dengar penceramah yang menyampaikan, hidung lu pesek, hidung gua macung, itu kan menghina. Ya. Gua mau produksi luar negeri misalnya. Atau menyampaikan hal-hal yang sifatnya rofas, bohong, demi orang ketawa berbohong, itu kita tidak boleh. Ya, itu batarul. Kalau dalam kaidah ilmu yang sesungguhnya ada masalah. Kita menyampaikan pemahaman kita, bagaimana kaidah kita memahami lugoh balagoh, misalnya menyampaikan ilmu-ilmu, strategi pendalaman ilmu itu nggak apa. Karena sama seperti hal itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, itu jemaah. Nah, jadi yang penting jemaah sekalian sebagai penutup, ya, sebagai penutup, yang paling penting alasannya. Alasan dalam thalabul ilmu dan dalam mendapatkan ilmu. Ini saya alat untuk mengintrospeksi diri, ya, untuk mengontrol diri. Saya tulis ini bahwa yang paling penting itu adalah sesungguhnya yang menjadi prioritas manusia. Ya. Saya coba merenung apa sih sesungguhnya yang menjadi prioritas manusia hidup di alam dunia, yaitu mencari kemuliaan. Intinya yang perlu digarisbawahi itu adalah mencari kemuliaan. Orang cari duit sampai ngerampok, sampai korupsi, sampai mencuri, mencari kemuliaan. Di antara kemuliaan apa? Yang kaya. Yang kaya. Coba. Orang nggak punya mobil mewah mati nggak? Nggak makan mati nggak? Tapi karena saking pengennya disebut mulia, maka mencari mobil, mencari kemewahan. Itu masalah. Ya. Jadi pada poin intinya, bagaimana kehidupan sesungguhnya manusia yang kita harus kenali diri kita, yaitu di mana ketika kita sedang mencari kemuliaan itu. Arahkan kemuliaan ini. Dengan cara apa? Yang diridhoi oleh Allah, maka harus paham ilmu, harus mau thalabul ilmu. Ya. Nah, yang kedua, kita harus ingat bahwa manusia itu menjadi mulia atau hina itu karena kehendak Allah. Ya, itu. Wa tu'izzu man tasha wa tuzilu
Ya, Allah yang memuliakan, yang Allah kehendaki, dan Allah hinakan, Allah yang Allah kehendaki. Ya, maka gini jamaah, untuk kontrol nih kemuliaan kita di alam dunia ini, Rasulullah ajarkan kita tuh gini caranya. Jangan kita kecewa kalau kita dihina. Nah, ya. Wah, aja sama kira-kira menghina. Nggak usah kecewa. Itu pertama. Ya. Yang kedua, jangan bangga, jangan mulia kalau dimuliakan. Ya, dipanggil kiai, panggil ustaz, panggil habib, panggil ini, panggil itu, panggilan-panggilan al-muqar. Jangan merasa bangga. Ya, itu aja kan kata kunci. Jangan merasa hina kalau jangan merasa kecewa kalau dihina, jangan sombong, jangan takabur kalau dipuji. Itu kata kuncinya. Itu jamaah. Baru setelah itu insya Allah kita akan ikhlas. Ya. Itu jamaah, sementara kajian kita pagi ini mudah-mudahan jadi pengenalan diri kita lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Kita sebagai manusia itu harusnya bagaimana, seperti apa, ya, hidup di alam dunia. Nanti pertemuan-pertemuan berikut saya kupas kaitannya penciptaan manusia tadi dengan diciptakannya, diperintahkannya ke Allah, turunnya perintah Ramadan. Jadi ternyata ada, setelah saya telah itu ada kaitan antara penciptaan manusia sebagai khalifah dengan perintah Ramadan. Ya, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya, boleh tanya? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya kita sebagai manusia kan ada dua perintah, manusia secara utuh dan manusia yang beriman. Dalam Al-Baqarah kalau tidak salah ya, ada ya ayuhanas kainu bisobri wasolah. Bisa di lain ayat kali juga ya ayuhaladina manusia. Jadi perintah sholat itu sebetulnya diperintah kepada seluruh manusia ya. Sedangkan kalau puasa kepada orang yang beriman. Nah ini bagaimana perbedaannya Ustaz? Antara ya ayuhanas kainu bisobri wasolah dengan ya ayuhaladina manusia. Begini, amanu itu kalau dalam Al-Quran itu adalah panggilan khusus. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah memanggil manusia dan menggunakan orang-orang yang beriman, harus diperhatikan ayat sesudahnya. Untuk menjadi orang beriman itu apa? Ayat yang sesudahnya, perintahnya itu apa? Itu pertama. Ya. Kalau yang berkaitan wasta'inu bisobri wasolah, kaitannya dengan hukum salat dan hukum sabar, ini berlaku untuk orang yang tidak beriman supaya tidak cilaka. Ya. Pertama, salat membedakan antara umat Rasul dan bukan. Allah perlu melihat. Nanti ini di akhirat nanti itu akan terlihat perbedaannya oleh Allah, mana golongannya umat Muhammad, mana yang bukan dari bekas wudhunya. Nah, itu sholatnya. Ya. Karena apa? Karena ada apa ya? Ada kekhususan untuk Muhammad, umatnya Rasulullah SAW itu ada kekhususan. Ya, ada kekhususan untuk penyelamatan di akhirat. Demikian juga di dunia. Ketika umat Muhammad itu mau menegakkan sholat, maka yang dihisab pertama itu kan adalah sholat. Kalau sholatnya jelek, udah semua langsung dihukumi neraka akhirat. Tapi kalau sholatnya baik, baru dihitung. Demikian juga kehidupan kita di alam dunia. Ya. Ketika sholatnya kita baik, maka Allah akan limpahkan kaidah-kaidah surga pada diri kita. Itu jemaah. Ya. Ini sebagai ilmu.
sebagai pelajaran. Saya merasakan ketika dulu sholat saya belang bentong, ya, kadang subuh teh niatnya bukan adaan tapi kodoan. Artinya pas dibuka kirain teh subuh. Kasihan. Sering kesiangan, itu hidupnya susah. Saya merasa apa? Saya merasa hidup saya itu benar-benar harus saya hadapi dengan akal dan usaha saya. Makanya orang kafir itu jemaah, ya, beda dengan umat Rasul. Orang kafir itu siapa yang bodoh, siapa yang malas, siapa yang hidupnya tidak ada effort, rendah dia. Ya, ukurannya jelas, usahanya dia menjadi ukuran derajatnya dia. Itu orang kafir. Coba orang Islam, mau malas dunia nggak apa-apa, yang penting jangan malas akhirat. Derajatnya tinggi. Itu kepentingannya. Makanya Allah tegaskan, wasta'inu bisabri wassalat. Kalau cari pertolongan Allah itu dengan sabar dan itu. Ya. Kalau untuk urusan kenapa Allah katakan iman, ya itu khusus untuk yang Allah. Jadi gini, kata amanu itu secara lugah itu menggambarkan Allah mendekat dan Allah mendekat. Ya. Sebenarnya misalnya gini, saya kasih contoh satu ayat ini. Ya. Perintah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sekarang gini ya. Coba lihat di kamus bahasa Arab. Apa arti kata kutiba? Kutiba kataba yaktubu artinya apa? Tulis, ditulis, menulis. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan kutiba itu kalau dalam tafsir artinya diwajibkan? Yang salah Quran apa kamus? Yang salah Quran apa kamus? Yang salah yang tidak berilmu, yang tidak ngaji lugah. Ya, karena Allah menegaskan, inilah diksinya Al-Quran hebatnya. Setiap Allah menceritakan perintah wajib yang menggunakan kutiba kataba yaktubu, itu artinya perintah wajib yang ada keterangan waktu. Seperti apa? Puasa. Puasa ada waktunya, dari mulai subuh sampai. Kemudian sholat. Sholat ada perintahnya juga menggunakan kitaban mauqutan. Perintah sholat untuk menegakkan sholat dengan waktunya. Ada sholat, ada waktunya. Maka di dalam sholat ada waktu haram, ada waktu halal. Ya, ada waktu wajib. Kemudian dalam bab waris itu Allah menggunakan kata faradha, fardu. Kenapa fardunya pakai faradha? Karena tidak ada keterangan waktu. Bab waris nggak ada begitu meninggal harus langsung dibagiin. Nggak ada keterangan waktu. Maka bab waris itu yang diutamakan adalah membayar hutang-hutangnya yang meninggal. Tidak pakai keterangan waktu. Nah, makanya ketika kita memahami fikih harus juga dipahami tasawufnya. Jadi sebaik-baiknya pembagian waris walaupun tidak ada keterangan waktu, setelah membayar hutang-hutangnya sebaiknya lebih cepat, lebih baik. Keburu ada yang meninggal lagi. Ya, itu jamaah. Bentar. Ya, nuhun. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya mau doa aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syahidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulullah Ismail. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min al-ni'mati tamamaha wa min al-ismati dawamaha wa min ar-rahmati sunnah wa min al-anbiyati rusulaha wa min al-aishi aqrabah wa min al-umuri asyadah wa min al-isani atamah wa min al-ilhami ahamah wa min al-fadli azabah wa min al-lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ahdim
bisa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa khrum bil afiyati buduwana wa asolana wa ja'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasijari afika ala zulubina wa muna alaina bi islahi ayubina wa ja'al taqwa zawdana wa bidinika istihadana wa alaika tawakkulana wa a'imadana wa qabidna ala nahjil istiqamah wa a'izna fid dunya min mujibatina dana fil yawmal qiyamah wa ghfir anna syi'la awzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna saral asrar waqtik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa asiratina wa zawjatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil